Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi juga. Halo, Kak Kak Juli, Meda. apa kabar? Baik, sehat. Wah, Kak Meda baik, gimana? sehat. Aku juga baik dan sehat. Puji Tuhan. Nah, semoga adik-adik yang ada di rumah juga sekarang kondisinya dalam keadaan baik, dalam keadaan Amin. sehat dan juga penuh semangat ya Kak ya. Iya dong, harus tetap Iya. semangat meskipun berada di rumah. Benar, senang sekali ya. Sudah 6 atau 7 bulan kita berada di rumah melakukan Wah. banyak aktivitas juga dari rumah ya Kak ya. Hampir 1 tahun ya Kak. Hampir 1 tahun ya. Semoga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Amin. Oke, adik-adik, ngomong-ngomong nih udah seminggu kan ya dari kebaktian online yang terakhir sebelumnya. Nah, coba yuk kakak mau ajak adik-adik deh untuk memikirkan satu hal yang adik-adik syukuri dalam 1 minggu ke belakang. Nah, sambil adik-adik coba pikirkan, kakak juga mau tanya nih sama Kak Juli. Kak Juli, kira-kira apa Kak yang kakak syukuri dalam 1 minggu terakhir? 1 minggu terakhir itu Kak Juli bersyukur meskipun berada di rumah tetap bisa menghirup udara yang segar, Oke. lalu juga masih bisa diberikan tubuh yang sehat, Hmm. masih bisa beraktivitas dengan normal, dengan Oke. lancar, dan juga masih bisa tetap semangat. Oke. Lalu kakak juga bersyukur bisa tetap berkomunikasi dengan anggota keluarga kakak yang nggak serumah meskipun cuma melalui handphone. Oke. Nah, banyak sekali loh yang disyukuri oleh Kak Juli. Ternyata emang kebaikan Tuhan, kasih setia Amin. Tuhan cukup berlimpah ya buat Kak Juli. Nah, kalau Kak Meda adik-adik juga cukup banyak hal yang disyukuri gitu ya. Hari ini saja ketika bangun pagi Tuhan kasih nafas kehidupan gitu ya. Terus kemudian buka pintu melihat udara yang segar. Nah, 1 minggu ke belakang juga meskipun di tengah masa PSBB DKI jilid kedua, tapi kakak masih harus bekerja dari kantor. Tapi bersyukur karena Tuhan masih tetap memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua yang ada di rumah? Sudah terpikirkan apa yang disyukuri hari ini? Kakak yakin pasti adik-adik juga punya banyak Pasti hal ada. yang disyukuri ya Kak ya. Betul. Apa ya kira-kira? Masih bisa sekolah, Masih bisa secara makan online, setiap hari. masih bisa makan setiap hari, dikasih kesehatan, ya kan? Pakaian yang bisa digunakan setiap harinya Iya. dan banyak hal lagi. Oke. Kesehatan juga Kak. Kesehatan juga Betul. ya. Nah, yuk sekarang adik-adik kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setianya di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik semuanya berdiri ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kau di setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur sekali ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menemani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan masih boleh memberikan kesehatan kepada kami, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengikuti kebaktian ini dengan tertib, dengan baik, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita kan disebut sebagai anak-anak Tuhan ya Kak. Betul. Nah, kita juga senantiasa diajak untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa ya Kak? Kita harus senantiasa berjalan dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau enggak tersesat, Kak. Tersesat, benar. Kita bisa tersesat. Dan ketika kita senantiasa berjalan dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, kita menjadi tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sehari-harinya. Betul. Contohnya apa ya Kak? Kira-kira? Contohnya, rajin untuk berdoa dan juga baca Alkitab. Rajin untuk berdoa dan baca Alkitab. Kalau misalnya kita nggak berjalan bersama dengan Tuhan, terus kemudian kita bisa tersesat, kira-kira apa Kak? Misalnya nih, kalau adik-adik kan sekarang seringnya belajar secara online ya? Iya, masih online, Kak. Sekolah secara online kan ya? Iya. Nah, coba ada nggak sih yang pernah ngalamin ketika belajar secara online, gurunya masih bercerita, mengajar secara online, tapi kemudian ada temennya Kak nih yang tiba-tiba WhatsApp gitu. Iya, apalagi kalau misalkan bosan, Kak. Bener. Kira-kira adik-adik gimana ya? Dibales nggak chatnya? Kalau nggak dibalas gimana, Kak? Iya. Kan temennya chatting. Masa aku Iya nggak juga balas? sih. Tapi kan itu waktunya untuk belajar ya. Betul. Nah, ketika kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, maka kita tahu ketika waktunya belajar, kita harus belajar. Ketika kita harus mendengarkan guru, kita harus mendengarkan guru. Betul. Setelah selesai sekolah online, ada saatnya kita bisa chattingan sama teman. Betul. Ada waktunya ya, Kak? Iya, benar. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama mau kembali bernyanyi, memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Lagu ini ada gerakannya. Adik-adik pasti semuanya sudah pada tahu karena di sekolah minggu sering banget dinyanyikan. Betul, Ya kan? Kak. Nah, Yang harus begini terus kan, Kak? benar. Setiap ada kata jalan, maka adik-adik harus Berjalan di depan. 90 derajat. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Lumayan Gimana? ya, Kak? Olahraga ya? Kan nih, Kak? Aku lumayan keringetan loh. Deg-degan, Kak. Deg-degan. Iya. Jadi lebih cepat jantungnya. Iya, oke adik-adik semuanya. Pasti sekarang udah lebih fresh ya. Nah, yuk sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu. Pakai gerakan lagi ya? Pakai gerakan lagi, benar.
Tapi ini kayak lagu favorit nih Kak. Lagu favorit. Anak-anak biasanya kalau nyanyi lagu ini Semangat ya. Bukanya wah. Wah. Dengan Emang lagu apa sih Kak? Lagu apa sih? yang begini-gini. Apa tuh yang gini-gini? Ada buka buku apa ya? Buku, Buku Alkitab pastinya. terus dibaca, gitu ya. Aku buka Alkitab, lalu ku baca. Nah, udah pada tahu kan ya semuanya yang di rumah? Tahu, gerakannya juga hafal. Benar, kelas besar apalagi. Ini udah lagu kebangsaan banget Wih, kayaknya. kelas kecil juga. Kelas kecil juga. Oke, dari zaman pas kecil berarti semuanya udah pada tahu. Yuk semuanya kita sama-sama bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi kan? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Selamat pagi adik-adik, senang bertemu dengan adik-adik lagi sekarang di sini. Meskipun lagi-lagi kita hanya bisa ketemu lewat daring aja ya, nggak apa-apa. Yang penting adik-adik semua tetap sehat. Nah, kakak hari ini nggak pakai masker karena kakak ada di rumah dan nggak kemana-mana. Buat adik-adik juga, kalau nggak perlu-perlu banget, lebih baik nggak usah kemana-mana ya, di rumah aja, supaya kita semua bisa tetap sehat. Dan kalau sampai harus pergi, jangan lupa maskernya. Terus jangan lupa juga sering-sering cuci tangan. Nah, oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan terus menjaga dan memelihara kami. Dan sampai saat ini kami boleh tetap dalam keadaan sehat dan boleh kembali mengikuti ibadah daring ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan mau persiapkan hati kami dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ajar kami untuk duduk tenang dan memusatkan perhatian kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini, amin. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Kakak Lani cerita tentang apa? Iya, tentang Bileam ya. Nah, sesudah Bileam menyadari keserakahannya, akhirnya Bileam pergi ke tanah Moab. Dia di sana sudah sangat dinanti-nantikan oleh Raja Balak. Raja Balak itu sampai gak bisa tidur bermalam-malam karena takut tahu bangsa Israel akan menyerang bangsanya. Nah, waktu tentaranya bilang, prajuritnya bilang bahwa Bileam sudah mendekati tanah Moab, Raja Balak langsung mengeluarkan kereta kudanya dan menjemput Bileam di perbatasan dengan dekat sungai Arnon. Waktu di sana dia bertemu dengan Bileam dengan sedang menaiki keledainya. Raja Balak bilang sama Bileam, "Bileam, kenapa sih kamu, saya sudah mengirimkan utusan berkali-kali, sudah menjanjikan hadiah yang sangat banyak, tapi kamu tetap gak mau datang?" Nah, tapi Bileam bilang, "Ya sudah, sekarang aku sudah ada di sini. Tetapi aku hanya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan padaku. Apa yang Tuhanku mau aku lakukan." Nah, akhirnya Bileam minta dipersiapkan 7 mezbah dan 7 korban bakaran, masing-masing 7. Nah,
Akhirnya besok pagi sesudah dipersiapkan semuanya oleh Raja Balak, mereka menaiki Bukit Baal dan di sana mereka bisa melihat bangsa Israel ada di kaki bukit. Nah, pada saat sesampainya mereka di sana, Bileam meminta Raja Balak dan prajurit-prajuritnya untuk pergi meninggalkan dia karena dia akan berbicara dengan Tuhan. Nah, ternyata Tuhan meminta Bileam untuk memberkati bangsa Israel. Dan itu yang dilakukan oleh Bileam. Gimana dengan Raja Balak? Ya, Raja Balak bingung, marah dan kecewa. Terus bilang, gimana sih? Kan saya meminta kamu untuk mengutuk bangsa Israel agar mereka tidak lagi punya kemampuan untuk menyerang bangsa saya. Kok malah diberkati? Tapi Bileam bilang, saya hanya akan melakukan apa yang Tuhan saya kehendaki. Akhirnya oleh Raja Balak, Bileam dibawa ke bukit yang lain, ke Kiryahuzot. Katanya di tempat ini dia bisa melihat Israel dengan lebih luas lagi. Tapi sesudah dipersiapkan hal yang sama, 7 mezbah dan masing-masing 7 korban bakaran, Bileam tetap memberkati bangsa Israel. Karena itu yang dikehendaki Tuhan oleh Bileam lakukan. Tapi Raja Balak belum menyerah. Dibawa lagi ke tempat lain, ke Bukit Peor. Tetapi Bileam tetap melakukan hal yang sama. Tetap memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa Bileam akhirnya sadar bahwa dia nggak boleh lagi serakah. Bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengikuti perintah Tuhan. Dia harus mendengarkan perkataan Tuhan. Dan itu yang akhirnya dilakukan oleh Bileam. Dia menjadi berkat bagi bangsa Israel. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa loh jadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Asal kita mau terus ingat bahwa apapun yang terjadi, apapun resikonya, kita harus dengar-dengaran dan hanya taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat ayat hafalan untuk hari ini, oke? Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29. Ayo, segera dibuka Alkitabnya. Udah ketemu belum? Nah, kalau udah ketemu, kita baca sama-sama ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, adik-adik, jadi ingat ya, kita harus selalu mempergunakan perkataan kita untuk hal-hal yang baik, dan kita bisa menjadi berkat juga melalui perkataan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berikanlah kami kekuatan agar senantiasa setia pada firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik semuanya, sekarang kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan. Nah adik-adik yang masih punya celengan yang pernah dibuat pada saat beberapa waktu yang lalu, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan. Atau kalau nggak punya celengan juga bisa masukin ke dalam amplop. Nah kalau yang celengannya atau amplopnya mungkin sudah penuh, adik-adik bisa berikan kepada papa dan mama untuk dapat ditransfer ke rekening gereja ya. Nah adik-adik, kita mau kumpulkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Mau Menjadi Berkat. Aku
Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mau memberikan uang persembahan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pakai untuk menolong orang yang membutuhkan dan juga untuk gerejamu ya Tuhan. Tak lupa kami juga sebagai anak-anakmu Tuhan, kami juga mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Meskipun terkadang sulit ya Tuhan, tapi kami juga mau memberikan persembahan hidup. Baik kaki, tangan maupun mulut kami dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kak Juli, Ya. kalau tadi kita dengerin firman Tuhan kan ya, Bapak Bileam itu sebenarnya kan diminta untuk mengutuki, menyumpahi bangsa Israel oleh Balak. Tapi Kebalikannya ya Kak. yang dia justru lakukan adalah memberkati bangsa Israel. Kenapa bisa seperti itu ya Kak? Ya, kenapa ya? Karena Bapak Bileam memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sehingga dia tidak menuruti apa kata Balak. Dia tidak menyumpahi bangsa Israel, dia justru memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan mau dan bisa dipakai untuk menjadi berkat, menjadi pelayan Tuhan. Tapi kan adik-adik di rumah masih pada kecil-kecil ya Kak? Bisa nggak ya? Enggak loh, kelas besar. Udah kelas besar Kak? Oke. Nah, adik-adik, meskipun kita masih anak-anak, Tuhan juga bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Betul, meskipun masih sekolah, tapi tetap bisa menjadi berkat ya. Benar, berkat di rumah dan juga di lingkungan sekitar di mana kita berada. Nah, kita mau sama-sama nyanyi lagu Pakailah Aku. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini, biar lagu ini juga sama-sama menjadi doa kita, supaya Tuhan yang tolong kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia dari masa kecil kita sampai suatu hari kita menjadi dewasa. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagunya. Pelayan kecilmu, walau
pembelajaran online pada hari ini, kami boleh bersama-sama bernyanyi untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Kami pun juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari teladan Bapak Bileam, bagaimana Tuhan boleh memakai dia untuk memberkati bangsa Israel sekalipun ada orang yang meminta dia untuk mengutukinya. Tetapi ketaatannya kepada Allah boleh menolong dia untuk tetap setia dan pada akhirnya dia boleh memberkati Israel. Bapak, sebagai anak-anak Tuhan kami pun rindu untuk boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Pimpin kami ya Tuhan, agar kiranya iman kami boleh senantiasa bertumbuh dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Dari saat ini ketika kami masih kecil, kiranya Tuhan boleh terus pelihara hingga kami dewasa nanti, kami boleh tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, Oke, adik-adik semuanya, kebaktian kita sudah selesai. Ada yang perlu kita ingatkan nih Kak kepada adik-adik. Apa ya? Sebentar. Oh iya, oke. 3M ya Pak, Kak? Ada 3M. Apa tuh? M pertama, Meda bukan? Bukan ya. Bukan Kakak. Masker. Masker, menggunakan masker. M yang kedua apa? Mencuci tangan. Harus sering-sering cuci tangan Sering ya? ya, di air mengalir. Tuh. M yang ketiga Kak? Menjaga jarak. Jaga jarak. Oke. Nah adik-adik, kita bersama-sama untuk taati protokol di tengah-tengah masa pandemi supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 dan semoga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Ya. Oke, kalau begitu selamat hari Minggu semuanya. Dadah, Tuhan memberkati.